Permisi Pak Yai, saya mau nanya, di zaman sekarang saya melihat orang tua termasuk kita khawatir atau prihatin dengan perkembangan anak kita. Jadi saya mau minta tuntunan atau saran agar kita sebagai orang tua tetap bisa mempunyai anak yang soleh dan soleh. Gimana caranya agar kita bisa mendidik anak menjadi anak soleh dan soleh dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Minta solusinya bagaimana Pak Yai? Ya, insya Allah ya, semoga pertemuan kali ini benar-benar bisa memberikan manfaat dan bisa menjadikan suatu pengingat khususnya bagi kita orang tua, bahwa kita orang tua yang pertama harus diingat, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Semua manusia khususnya dalam kehidupan, dalam amaliyah keseharian apapun itu, dari mungkin kita mencari nafkah, dari kita bersahabat, dari kita dalam kekeluargaan, itu juga dengan anak. Nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sebagai orang tua tidak boleh meremehkan, kita tidak boleh terbawa oleh zaman, tapi kita harus bisa mengikuti zaman. Maksudnya kita dengan zaman yang sudah serba modern, kita tidak boleh wal keduan, bahasa orang Jawanya itu wal keduan. Maksudnya itu apapun yang penting jadi uang, itu nggak boleh. Tetap kita harus berprinsip kepada agama kita, yaitu Islam. Terus bagaimana dengan hal anak-anak kita? Apakah anak yang menjadi soleh atau solehah, anak yang bisa membanggakan orang tua, anak yang nantinya bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, itu bahasanya kebetulan? Enggak. Karena semua sudah ada jalannya. Kalau kita melakukan apapun sudah tepat dengan jalannya, insya Allah itu bisa terwujud. Kita tidak perlu khawatir sebagai orang tua, tapi yang ada kita harus yakin dan terus berusaha. Apa yang harus kita usahakan kalau kita memang benar kepengen mempunyai anak yang soleh atau solehah? Yang pertama, kita harus memberi nama kepada anak-anak kita, nama yang baik, nama yang mengandung kebaikan, nama yang disengaja atau tidak disengaja, ya, itu ucapan baik. Karena setiap ucapan itu doa. Kata Nabi, kita diingatkan hal memberi nama. Kita tidak boleh menyepelekan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una yaumal qiyamati bi asmaikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian semua nanti di hari kiamat akan dipanggil memakai nama kamu semua. Yang namanya Khairun, Nabi juga dipanggil Khairun. Yang namanya Syarun juga akan dipanggil Syarun. Cuman kalau Khairun itu dimana bagus,
Kalau syarun itu gimana? Nggak bagus. Nah, padahal tadi Nabi sudah mengatakan, ya, nanti di hari kiamat semua orang akan dipanggil dengan nama. Bukan cuma namanya doang, tapi juga orang tuanya. Khairun bin Fulan atau Syarun bin Fulan. Kata Nabi, wa ahsinu asmaku. Maka baguskanlah, perbaikilah nama-nama kamu semua. Itu catatan penting. Makanya kadang kita dalam hal nama saja bisa karena seringnya kita tidak pahamnya, ya. Mungkin maksudnya baik. Contoh dalam Al-Quran itu ada kalimah zalimin, contoh. Karena orang yang tidak tahu, dia bisa memberi anak, wah ini dalam Quran ada, kita kasih aja nama zalimin, itu bisa terjadi. Padahal nama itu orang-orang yang zalim. Karena dia dipanggil setiap hari zalimin, ya, mau tidak mau karena ucapan itu doa, ya naudzubillah, itu bisa terjadi anak itu nanti juga jadi anak yang zalim. Maka itu dalam hal tersebut kita harus ingat, yang pertama, dalam kita diberi anugerah berupa anak, kita harus benar-benar tanggung jawab dan harus benar-benar menjalankan apa amanah dari Allah SWT dan sebaik-baiknya. Yang pertama yaitu memberi nama yang baik. Terus yang kedua, kalau anak-anak kita kepengen jadi anak yang solih atau solihah. Solih itu perempuan, solih itu laki-laki, solih itu perempuan. Kalau kita benar-benar kepengen punya anaknya seperti itu, kita sebagai orang tua harus mampu, harus bisa menjadi contoh yang baik. Diibaratkan buah jatuh pasti tidak jauh dari pohonnya. Kita nggak usah membahas ke belakang sana, orang tua kita, kakek kita, buyut kita. Kita lagi membahas bagaimana cara mencetak anak yang mempunyai potensi baik. Kita sebagai orang tua yang akan menjadi contohnya, bukan kakek kita, bukan buyut kita. Makanya di situ yang kedua, sesudah kita memberi nama yang baik, kita harus bisa memberikan contoh. Contoh dalam keseharian, pertumbuhan anak dalam hal tingkah laku, pertumbuhan anak dalam hal berpikir. Biasanya anak itu paling cepat masuk ke pemikirannya, ke otaknya itu kalau orang tua itu berbicara yang gak baik. Makanya sebagai orang tua harus berjaga. Kalau mau berbuat yang gak baik atau mau berbicara yang gak baik, kalau mau marah, mau bertengkar, mau apa, harus ingat kepada anak. Karena anak ini sangat cerdas, karena masih suci. Ya, kita bahas berarti anak yang memang baru memerlukan tahap didikan. Ya, bukan anak yang 17 tahun ke atas, tapi anak yang memulai dari ya tadi baru lahir dan sebagainya. Kita harus bisa memberikan contoh dengan perilaku kita, dengan ucapan kita, dengan ibadah kita, ya, dan termasuk dengan kita berteman. Karena itu nanti akan mempengaruhi. Ya. Biasanya kalau anak itu kalau baik itu nurunnya itu susah, atau nirunya itu nggak semudah apa yang kita gambarkan. Tapi kalau keburukan, contoh kayak orang tua itu membiasakan, ya, kalau lagi marah, ya, mengucapkan kaki empat, kayak asuh, celeng dan sebagainya, ya, itu nanti anak juga akan mudah seperti itu. Makanya itu kalau kita lagi kondisi apapun, kita harus kontrol diri kita, ya, kita kontrol nafsu kita, karena perbuatan kita pasti akan ditiru oleh anak-anak kita. Terus yang ketiga, kita harus memberikan makanan atau nutrisi kepada anak kita, yaitu makanan yang halal. Makanan yang benar-benar
halal menurut hukum Islam. Karena disadari atau tidak, makanan itu kita semua, bukan cuma anak, nantinya akan diresap oleh tubuh kita, oleh otak kita. Kita akan jalan bareng dengan aliran darah. Kalau yang dikasih itu kok bukan makanan halal, ya selain halal nggak ada lain, haram, riba, dan sebagainya. Ya. Nanti juga akan berefek. Biasanya kalau orang sering makan makanan yang tidak halal, itu kalau dibilangin itu ngeyel. Ya, diajarin kebaikan susah. Diajak ke kebaikan nggak mau. Itu belum tentu karena tidak paham, tapi memang itu karena beratnya, karena yang setiap hari dimakan atau yang menjadi aliran darah, yang menjadi masuk ke pemikiran, yaitu sesuatu yang tidak halal. Maka dari itu sebagai orang tua silahkan bekerja dimanapun tempat. Yang dagang silahkan berdagang, yang proyek ya silahkan proyek, yang jadi pejabat silahkan jadi pejabat. Tapi kalau hasilnya di situ kok bukan halal, walhasil nipu, membohongi dan sebagainya, ya nanti diberikan kepada anak, kepada istri, hasilnya tidak akan baik. Itu pun naudzubillah. Saya ulangi, yang pertama harus memberi nama yang baik. Yang kedua harus memberikan contoh yang baik dari ucapan, dari kelakuan, dari ibadah khususnya, itu harus diberi contoh anak-anak kita. Terus yang ketiga harus diberi makanan atau sesuatu apapun yang masuk ke anak kita itu harus halal. Yang keempatnya, di zaman yang sekarang ini kita juga tidak boleh meremehkan atau menyepelekan. Tidak boleh kita ngomong wis sing penting anak dia wis tayang rapat, wis tayang darah, wis tayang golek duit cukup. Iki jelas terjadi. Kita itu harus pintar, orang itu harus pintar. Pintar itu bukan berarti harus belajar bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya, tapi harus tahu posisi kita, zaman kita. Ya. Makanya dalam hal ini kita harus bisa mendidik anak-anak kita. Kata Nabi Muhammad SAW, ngalimu auladakum fa innahum makhluquna li ghairi zamanikum. Belajarilah anak-anak kalian semua, karena anak-anak kalian semua tidak mengalami, ya tidak menjalani zaman di mana kamu yang sekarang. Maksudnya anak-anak kita ya untuk generasi depan. Zaman yang sekarang jangan kita samakan dengan zaman anak kita, itu maksudnya. Kalau kita ngomong zaman sekarang sulit, kalau kita ngomong zaman sekarang sudah susah, kita harusnya berpikir, berarti karena ini zaman sudah semakin tua, mungkin anak-anak kita akan mengalami lebih susah. Maka dari itu, bagaimana biar anak-anak kita tetap kuat iman dan Islamnya, tetap beribadah kepada Allah, ya, tapi tidak kalah dengan urusan dunia. Walhasil, karena kalau kita tidak berpikir seperti itu, ya nanti anak-anak kita juga akan ya di belakang. Anak-anak kita akan tidak mencapai yang namanya kesuksesan. Maka dari itu hal didikan. Di sini didikan yang paling penting ya selain formal, tapi lebih tepatnya anak-anak kita harus masuk ke pondok pesantren. Pondok pesantren yang di situ mendidik agama dan juga di situ ada
formalnya. Insya Allah ya di Pondok Kuno Jogja itu sudah komplit ya. Komplit, ada pondoknya, ada sekolahnya ya. Jadi di situ sudah nggak ketinggalan zaman. Ngaji tetap, sekolah yaudah. Dan terus sesudah kita mendidik ya, karena kalau kita didik sendiri ya mau saja ya. Ini banyak orang itu ngomong itu di belakang ya, kajokan kalau muncul ngajo ya, ketun ya. Kenang apa biar aku koran itu biasanya ninggal didikan yang mergo terlambat, mergo ngerti dan sebagainya. Makanya kita jangan sampai dibodohi ya oleh kebodohan kita sendiri. Kita boleh sayang anak, tapi tidak boleh kebangetan. Karena sayang anak sampai anak itu mau mandiri nggak boleh. Karena sayang anak, anakmu pintar itu nggak boleh. Itu jangan. Kita harus berpikir hal didikan. Kalau kita pondok, kita pondokan ya, selama-lamanya di pondok pasti lebih lama di rumah. Itu pemikiran itu lebih enak. Insya Allah kita akan ikhlas. Apalagi kepergian anak dengan mondok itu sendiri, itu jelas kepergian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya hasilnya orang tua juga akan merasakan. Maka dari itu hal didikan jangan sampai disepelekan, jangan sampai kita karena sayang kepada anak ya sampai melupakan pendidikan. Kesimpulannya, walaupun kita beri nama sebaik apapun anak kita ya, terus kita beri contoh sebaik apapun anak kita, terus kita beri makan halal semua ya, tapi tidak kita kasih pendidikan yang benar, tidak kasih pendidikan yang bertanggung jawab, itu pun gak ada jamin. Maka dari itu sebagai orang tua, kembali lagi ya, kita jangan dibodohi oleh nafsu kita, oleh kebodohan kita. Kita harus jalan mengikuti arus, kita harus jalan mengikuti apa anjuran Islam itu sendiri ya, kita nggak boleh ego ya. Bukan Islam yang harus manut kita, tapi kita yang harus manut Islam. Terus yang seterusnya, kita sebagai orang tua kalau mau benar kepen anaknya itu solih dan solihah, harus bisa mengontrol anak-anak kita dalam hal pergaulan atau pertemuan. Karena ini sangat bahaya kalau sampai orang tua menyepelekan hal ini. Kenapa? Pepatah orang Jawa mengatakan ya, bareng atau kembul karo wong adol minyak wangi ya mesti mituan. Kembul karo wong mluku ya mesti kenal kita. Bahasanya mudah, prakteknya cukup susah. Kita orang tua kembali lagi harus punya prinsip yang kuat, harus punya ketegasan yang bagus untuk kebaikan anak-anak ya. Dalam kitab kecil, kitab Al-Alah, sampai mengingatkan kepada kita semua, Wain kana za syarrin fajanib sunata, wain kana za khairin faqarin hutata. Yen ana kanca ala ndang dokono, yen ana kanca bagus ndang kanca. Di rumah didikan sudah baik ya, nama sudah baik, makanan halal dan sebagainya sudah kita jalankan, sampai mungkin ngaji sama kiai atau ustaz sudah kita jalankan. Tapi pergaulan kita bebaskan, pergaulan tidak kita kontrol, itu naudzubillah. Kalau di rumah itu mantuk-mantuk, tapi kalau nang jowo itu becicilan mesti ya mergo pergaulannya sing kabeh. Nah, mula wong tuwa iki kudu
teliti lan ngati-ati. Rasa ngurusi wong liya. Sing penting anake dhewe ya urusi dhewe nganggo aturan agama. Terus sing terakhir, ra cukup mung iki kabeh wis tak omongke. Mung nggawe haram sing apik. Terus awet contoh-contoh sing apik. Terus maning awet panganan halal. Ya. Terus didik, ya. Terus maning ngawasi pergaulane. Iki sepukan. Sing terakhir wong tuwa iki aja bosan-bosan. Enggak boleh berhenti mendoakan kepada anak. Mergo kabeh menungso sing dadekno ya Gusti Allah. Sing mukon ibal kulub sing arep bolak-balik nang ati ya Gusti Allah. Dadi wong tuwa iki tetep kudu ndonga maring Gusti Allah. Piye carane anake dadi anak sing saleh-saleh. Nang Al-Qur'an disebut Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Cara nang pondok nang mujadah. Ya iso Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ibadika sholihin wa min ibadikal muttaqin wa minal ulama il amilin bi rahmatika arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, semoga Engkau menjadikan kepada kita auladana dan kepada anak-anak kita, wa dzurriyyatana dan kepada anak cucu kita, tegak turun wa talamidana dan kepada murid-murid kita, santri-santri kita. Dijadikan apa? Mengibadika sholihin. Jadikanlah hamba yang sholih. Jadi hamba yang selalu berbuat baik. Bukan cuma itu, wa mengibadika muttaqin, tapi jadikan hamba yang bertakwa kepada Allah. Itu doa dalam mujadah. Terus suami namula milang amilin, dan andaikan anak-anak kita dan anak-anak kita dikasih ilmu, ya jadikanlah orang yang mau mengamalkan ilmu. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat panjenengan, dengan kawelasan panjenengan, Zat yang maha welas. Nah, kesimpulannya, insya Allah kalau kita bisa menjalankan aturan-aturan tersebut, kita sebagai orang tua khawatir itu berkurang. Insya Allah harapan kita orang tua kepengen anak yang soleh atau anak yang solihah itu akan terwujud. Cara wong Jawa njunjung dhuwur mendem jero. Ora gawe wirang karo wong tuwa, tapi arep gawe mulya maring wong tuwa. Wis kirane cukup, wis muga-muga manfaat, iso padha nglakoni kabeh ya anake engko tekan wektune kalau bisa mondok, bisa ngaji, bisa sekolah, ya bisa ngerti zaman sing tambah kepenak mesti maring. Terima kasih atas sarannya. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin amin. Semoga bagi kesehatan, Amin. bagi berkah, sedangkan